diciptakan oleh pencipta kita itu sebagai seorang di bidang marketing. Terima kasih, kita saat ini bergabung ya bersama dengan Kebun Saham membahas live experience ya, pengalaman tentang seorang narasumber yang sudah kita hadirkan di podcast kita hari ini ya. Oke, dia adalah seorang profesional di bidang insurance dan juga profesional di bidang properti. Ya, kita akan ya ngobrol-ngobrol santai ya, bagaimana profesinya, bagaimana life experience-nya ya, pengalaman apa saja yang sudah didapatkan selama ini ya. Kita langsung aja ya. Silakan Pak, perkenalkan diri. Oke, sebelumnya selamat pagi atau siang ini. Ya, jadi kenalkan dulu, saya Edi. Kesibukan saya di bidang properti dan insurance saat ini. Terus untuk awal mungkin itu dulu ya. Oke. Nah, kita ingin tahu ya, Bro Edi ya. Saya panggil Bro Edi ya. Ya, Bro aja. Oke. Jadi kenapa sih Bro Edi ini punya latar belakang apa sampai bisa memilih dua profesi tadi itu? Ada ketertarikan tertentu atau dulunya gimana ceritanya gitu? Bisa sharing? Oh iya. Jadi sebenarnya kalau kenapa milih dua ini sebenarnya nggak ada cita-cita kesini ya. Jadi karena dulu memang setelah sekolah ya itu saya nggak jadi kuliah karena waktu itu memang ada problem ya, ada problem internal lah, nggak jadi kuliah. Dan waktu itu memang karena harus ngisi waktu ya, tetap harus ngisi waktu, akhirnya saya nyoba terjun ke beberapa jenis marketing ya. Oke. Nah terus berapa jenis marketing macam-macam sih, mulai dari MLM ada, terus habis itu semacam pembayaran online, terus setelah itu juga ada yang modelnya kesehatan macam-macam. Nah setelah dari situ saya juga sempat menekuni beberapa yang cukup lama ya, yang bidang yang cukup lama saya tekuni itu yang pertama itu salah satunya insurance. Nah di insurance ini saya sempat insurance yang awal itu saya sempat bertahan sekitar 3 tahun. 3 tahun. Nah banyak yang bilang loh kok bisa ya, maksudnya insurance kan sesuatu yang momok terus habis itu pokoknya orang males lah dengar kata insurance ya, kalau alergi ya. Alergi. Jadi ada yang bilang setan burik ya. Setan burik. Nah, itu terus tapi entah kenapa kok saya selama 3 tahun ini selain mencoba terus juga iseng ya, bukan iseng ya, ya mencoba serius di sana. Oke. Itu banyak sih hal-hal yang saya dapat ya, jadi nggak cuma sekedar kita cari uang ya, tapi di sana banyak hal yang membentuk saya gitu loh. Dari mindset, terus karakter. Habis itu juga komunikasi sama orang ya kan, karena saya ini basicnya orangnya introvert ya, jadi nggak terlalu suka ketemu orang. Terus habis itu kumpul orang itu sejak kecil itu saya paling alergi. Jadi kalau ada, jangankan orang asing ya atau temen ya, dulu itu ada keluarga besar datang ya, itu aja saya ngumpet di dalam gitu loh. Saya nggak malas untuk ikut nimbrung keluar gitu ya, ke ruang tamu itu aja saya malas. Berarti kayak ketemu setan burik tadi. Ya bisa jadi alergi. Jadi saking kupernya saya itu sampai kayak gitu. Jadi saya lebih senang di dalam lah, baca buku atau misalnya main game atau ngapain lah, pokoknya yang nggak perlu ketemu orang lah pokoknya. Oke. Nah gitu. Terus dari insurance yang awal itu saya merasa kalau secara hasil sih boleh dibilang belum terlalu ada hasil ya, cuma dari 3 tahun itu saya mulai merasakan perbedaan lah dari segi yang tadi saya sebutin tadi ya. Oke. Terus setelah itu berjalannya waktu ketemu lagi di bidang properti. Nah di properti ini juga dari awal sampai sekarang ini juga sudah berjalan 3 tahunan juga. Nah 3 tahun ini, dan berarti total udah berapa Pak? Insurance berapa, tambah properti berapa, sudah berapa tahun? kalau di insurance yang awal itu 3 tahun kan. Cuma setelah itu kan sempat total aja. Jadi misalkan ganti brand nggak masalah, tapi tetap di bidang insurance kan. Itu totalnya berapa? Kalau di insurance ya total itu mungkin ini menjelang tahun ke-5 mungkin.
Jadi ada 5 tahun experience di sana ya, punya menjelang masuk tahun kelima lah kira-kira. tahun kelima ya, oke. Kalau Di properti properti 3 lebih lah, menjelang 4. 3 lebih menjelang 4. Iya. Berarti kayaknya udah nyaman ya, udah cocok ya, mulai apa ya, kayak kalau orang kuliah 4 tahun atau sekolah lebih dari 3 tahun itu kan merasa kayak hobi banget udah di situ ya, di bidang itu ya. Ya ini kadang sih meskipun sudah sekian tahun, kadang saya itu masih ngerasa ini sudah benar nggak sih yang saya jalani ya. Oke. Soalnya kalau dari segi hasil memang belum terlalu ya kalau dari ukuran bisnis ya. Nah cuma belum terlalu miliarder lah ya. belum terlalu ya masih jutawan. Masih jutawan belum miliarder. Ya jadi cuma dari sini sih yang saya pelajari itu banyak experience lain ya. Jadi kayak yang di tahun-tahun sebelumnya itu saya di sini lebih banyak belajar lagi gitu loh. Oke. Banyak hal-hal baru lagi yang saya dapat sih dibanding yang sebelumnya. Jadi seperti proses pembelajaran itu terus berjalan gitu ya. Terus berjalan dan terus mendapatkan hal yang baru. Ya. Jadi dulu sudah pernah dapat tapi sekarang kok lain ya toh. Sesuatu yang lebih upgrade lagi, sesuatu yang beda lagi. Yang itu membuat Bro Edi mengalami pengembangan kepribadian, lebih memiliki leadership ya mungkin tadi saya dengar. Kemudian lebih bisa bersosialisasi ya. Ya lebih luas lah. Dulunya katanya ngumpet ya, ngumpet di rumah. Terus sekarang udah lebih luas, sosialisasi udah lebih terupgrade. Ya betul. Oke, luar biasa banget ya. Jadi kira-kira ya Bro Edi, kalau boleh tahu yang paling berkesan apa selama 5 tahun ini ya, 5 tahun atau 6 tahun ini di insurance dan juga di properti? Pengalaman aja yang paling berkesan. Oke, kalau pengalaman ya yang kalau di insurance dulu ya, kalau di insurance ini yang pengalaman pahit atau manis ini? Dua-duanya nanti ditanyakan. Iya. Jadi yang paling bagus dulu sekarang, yang paling berkesan. Yang berkesan kalau di insurance ini atau yang paling membanggakan atau yang paling apa ya? Wah, ini sesuatu yang I never achieved before gitu misalnya. Jadi kalau di insurance ini salah satu pengalaman yang paling berkesan itu adalah waktu itu ada salah satu klien ya atau nasabah itu yang mempercayakan untuk buka polis ya. Itu nilainya cukup lumayan lah. Jadi ini disebutin angka kayaknya. Terserah. Oke, jadi kita sebutin aja. Berapa digit aja? 2 digit. 2 digit. Oke. Cuma ini hitungannya per tahun ya. Oke. Nah itu padahal di awal-awal itu saya nggak pernah dapatkan yang nominal sebesar itu. Dan menurut saya waktu itu ini sudah yang sangat fantastis gitu. Wow. Sangat fantastis dan ya saya bersyukur sih ada yang maksudnya trust mempercayakan dananya sekian kepada saya. Akhirnya membuahkan hasil gitu ya. Ada ya, membuahkan hasil setelah sekian tahun. Jadi jeripaya itu tidak akan mengkhianati hasil ya. Betul. Akhirnya kan setelah Bro Edi melakukan yang terbaik di bidang Bro Edi, akhirnya muncul juga klien yang gede. Ya. Kemudian lanjut lah. Kalau yang itu yang paling berkesan ya. Yang paling berkesan ya. Terus yang paling pahit itu dulu ya kalau yang paling pahit sih saya agak lupa ya. Intinya kalau insurance itu yang nggak enaknya itu ya ditolak orang ya kan, terus habis itu dimusuhi ya kan, terus habis itu juga dijauhi ya kan, kayak kita ini pembawa alergi gitu. Dijauhi terus habis itu padahal belum pandemi ya, belum jauh-jauhan ya. Sudah. Apalagi pandemi udah nggak pernah ketemu lagi. Jadi ibaratnya sebelum ada COVID itu dulu agent asuransi ini udah seperti virus dulu. Sudah jadi virus duluan untuk orang-orang. Lah itu menurut Anda itu pengalaman berkesan atau yang terburuk? Itu yang buruk sih. Itu yang buruk. Itu yang buruk. Jadi dijauhi terus kayak gitu, terus apa lagi ya? Kurang lebih itu sih kalau yang pahit ya, karena lebih banyak pahitnya sih. Lebih banyak pahitnya karena memang kan prosesnya seperti itu ya, nggak mungkin kita minta manisnya terus ya kan, tanpa melalui proses yang pahit-pahit itu ya. Oke. Itu sih. Terus kalau di properti itu yang paling berkesan itu ini sih di awal-awal itu di awal-awal saya bergabung ya itu selang 2 atau 3 bulan itu sudah ada transaksi. Wow. Nah, meskipun masih transaksi sewa ya. Iya. Itu buat saya ini kok cepat juga ya. Dibanding hal-hal sebelumnya yang saya kerjakan gitu. Itu yang cukup berkesan. Terus juga ada kalau yang pahit itu ini sih, jadi saya pegang salah satu properti yang bangunannya sudah tua ya, bangunan lama, dan itu saya harus ikut maintenance untuk kebersihan ya.
Jadi kebersihan itu setiap 3 bulan. Nah itu saya harus ikut terjun, ya meskipun saya nggak ikut bersih-bersih ya. Saya cuma manggil tukang, terus untuk biaya dan lain-lain itu tetap diganti sama si pemilik properti. Oh, ya. Itu salah satu yang bukan pahit sih. Ya ini boleh dibilang bayar harga ya, karena Oke. Jadi kayak dipercaya gitu ya. betul. Dipercaya untuk merawat rumah itu. Merawat. Ya. Jadi bisa dibilang ini saya sudah kayak anaknya yang punya rumah mungkin ya. Oke, tapi nggak sampai nikah ya? Sayangnya nggak ada bonusnya itu. Belum ada bonusnya itu. Belum ada bonusnya itu. Ya, Oke. Gitu kalau. Oke. Ya kurang lebih itu sih ya beberapa pengalaman yang bisa saya sharing ya. Oke. Jadi tadi kan Bro Edi udah cerita ya bahwa udah 5 tahun ya di bidang itu kan ya, insurance, kemudian sekitar 2 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun di bidang properti, kemudian tadi udah sharing juga pahit dan manisnya ya. Ya. Nah, kira-kira menurut Bro Edi, sejauh ini apakah profesi tersebut itu merupakan pasangan hidup? Apakah merupakan panggilan jiwa ya atau panggilan hidup dari Bro Edi gitu. Jadi Bro Edi ini memang diciptakan oleh pencipta kita itu sebagai seorang di bidang marketing atau gimana? Panggilan jiwa lah istilahnya. Ya. Jadi sebenarnya gini ya, saya kan juga setelah saya sekolah sampai sekarang ini kan belum sempat mengenyam pendidikan lanjutan ya. Nah, tapi juga saya bukan berarti mengupgrade diri ya. Jadi kadang saya itu ikut kayak tes kepribadian atau tes yang terakhir ini tes sidik jari. Nah itu saya kan mulai mengetahui ya kira-kira potensi apa sih yang paling atas lah, atau yang paling dominan ya. Nah, yang paling dominan dalam diri saya. Di situ yang pertama itu sih di area interpersonal. Jadi segala sesuatu yang berhubungan sama orang lain. Ya. Jadi interaksi dengan orang. Berinteraksi dengan orang. Itu salah satu yang tertinggi ya. Ya, top one untuk kepribadian Bro Edi. Ya, yang maksudnya dari potensi saya yang paling tertinggi itu di situ. Ya. Nah, yang lainnya itu ada beberapa di area naturalis, jadi kayak alam atau tumbuh-tumbuhan mungkin. Tumbuh-tumbuhan ya, berhubungan dengan makhluk hidup ya? Manusia juga makhluk hidup ya? Iya, lebih ke alam sih. Lebih ke alam ya? Alam. Oke. Terus ada juga yang berhubungan sama kinestetik sih. Kinestetik itu gimana itu? Gerak sih, jadi memang saya ini suka gerak ya. Kalau disuruh diem itu pasti ketiduran sih. Oke. Berhubungan sama gerak. Misalkan jadi apa? Instruktur sesuatu gerak gitu ya? Ya mungkin kayak kayak koreo atau apa gitu loh. Jadi yang iya. Atau mungkin juga untuk koreografi ya? Ya bidang olahraga atau sesuatunya yang pokoknya bukan hal yang diam gitu loh. Gaya tok ya? Mungkin juga pengarah gaya ya? Ya bisa juga itu. Pengarah gaya. Atau mungkin juga kalau di bidang seni itu kayak aktor gitu ya. Karena kan harus banyak gerak ya. Harus banyak mengimprove gerakan lah mungkin. Mengimprove gerakan ya terus. Seperti itu. Kalau untuk apakah ini panggilan jiwa sih, saya masih terus menggali. Terus menggali. Karena mungkin saya punya deadline sih, jadi beberapa sekian tahun lagi lah. Kalau memang saya masih bertahan di sini, ya saya akan menekuni ini terus gitu. Nah, cuma kalau memang misalnya saya punya cita-cita lain ya, nah itu mungkin di properti dan insurance ini saya jadikan batu loncatan aja sih. Paham. Seperti itu. Tiba-tiba kalau misalkan menurut Brady kan tiba-tiba misalkan dalam waktu ke depan ini tiba-tiba dibukakan untuk yang lainnya ya, dibukakan lagi ya. Untuk yang lainnya yang mungkin berhubungan dengan naturalis atau berhubungan dengan kinestetis ya. Jadi itu istilahnya yang pertama ini bisa jadi batu lompatan ya. Lompatan aja ke arah sana ya. Betul. Saya doakan Brady jadi aktor terkenal ya. Siap, amin. Atau sutradara gitu ya. Ya, bisa jadi. Sutradara film-film yang terkenal lah gitu ya. Amin. Nah, oke. Terakhir Brady, kira-kira apa yang mau disampaikan kepada pemirsa? Tips-tips apa bagi anak-anak muda yang lebih muda dari Brady yang masih mencari panggilan jiwanya atau yang membutuhkan life experience, apa yang harus mereka lakukan kira-kira? Oke. Jadi untuk teman-teman sekalian yang saat ini masih mungkin di bangku sekolah, kuliah atau bahkan sudah masuk di dunia kerja, saran dari saya sih tetap upgrade diri, terus juga tetap cari potensi terbaik kalian. Nah, walaupun misalnya kalian terkendala finansial untuk pendidikan, kalian tetap harus pede ya, karena memang edukasi itu penting ya, pendidikan penting, terutama pendidikan formal. Cuma
Itu bukan jaminan ya, bukan jaminan. Yang faktor utama yang membuat sebuah keberhasilan itu bukan di situ, tapi yang terpenting itu di dalam hal mindset dan karakter. Jadi kalau pesan saya itu tetap upgrade diri dan juga selalu belajar hal-hal baru ya. Apalagi untuk teman-teman yang masih di usia 20-an itu, wah kesempatannya masih panjang sekali dan masih luas gitu loh untuk trial error. Beda kalau dengan yang sudah 30-an, nah itu sudah mulai harus serius di hal-hal yang tertentu gitu loh. Oke. Mungkin itu aja sih. Oke. Oke, thank you Bro Edi yang sudah bergabung bersama kita ya. Terima kasih untuk apa namanya tips-tipsnya. Terima kasih juga untuk pengalamannya tentang tadi ya, life experience dan juga tentang panggilan jiwa ya. Semoga segmen kali ini yaitu Kebun Saham Life Experience khususnya ya di dalam Key for Living ini kita mendapatkan sesuatu ya, teman-teman mendapatkan sesuatu. Silakan komen, kalau mau komen boleh ya. Nanti pengen bahas apa lagi yang lain ya, boleh. Siap. Nanti kita akan hadirkan di kesempatan yang lainnya. Oke, thank you very much untuk live kali ini kita akhiri. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Bye bye. Sampai ketemu. Thank you, Brady. Thank you.